Sumatif akhir semester sudah di depan mata, yuk kita hadapi dengan belajar bersama-sama. Simak latihan-latihan soal berikutnya. Sebutkan ciri-ciri teks argumentasi. Bertujuan meyakinkan. Teks argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca agar menerima pendapat atau pandangan yang disampaikan oleh penulis. Mengandung argumen yang logis. Argumen yang disampaikan harus didukung oleh fakta, data, atau bukti yang relevan dan logis. Memiliki struktur yang jelas. Teks argumentasi biasanya memiliki struktur yang jelas, yaitu pendahuluan, tesis, argumen, dan penutup, penegasan ulang tesis, menggunakan bahasa yang persuasif. Bahasa yang digunakan dalam teks argumentasi cenderung persuasif, yaitu berusaha mempengaruhi pembaca untuk setuju dengan pendapat penulis. Mengungkapkan pendapat secara tegas. Penulis menyampaikan pendapatnya secara tegas dan jelas, tanpa ragu-ragu. Tuliskan struktur teks eksplanasi. Tentu, berikut struktur teks eksplanasi yang umum, struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi umumnya terdiri dari 3 bagian utama, pernyataan umum, tesis. Merupakan kalimat pembuka yang berisi pernyataan umum tentang fenomena atau peristiwa yang akan dijelaskan. Menjelaskan secara singkat topik utama yang akan dibahas. 2. Deretan penjelasan, argumentasi. Bagian ini berisi penjelasan rinci mengenai fenomena atau peristiwa yang telah disebutkan pada pernyataan umum. 3. Interpretasi, kesimpulan. Merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan atau simpulan dari seluruh penjelasan yang telah disampaikan. Menarik kesimpulan umum tentang fenomena atau peristiwa yang dijelaskan. Dapat berupa penegasan ulang pernyataan umum atau memberikan pandangan yang lebih luas. Jelaskan perbedaan opini, fakta, dan asumsi. Fakta, pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan bersifat objektif. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Opini, pendapat pribadi yang belum tentu berdasarkan fakta dan bersifat subjektif. Contoh, sepak bola adalah olahraga yang paling seru. Asumsi, anggapan atau dugaan yang belum tentu benar dan seringkali berdasarkan pada sedikit informasi. Contoh, semua orang yang memakai kacamata pasti pintar. Intinya, fakta bisa dibuktikan, objektif. Opini, berdasarkan perasaan, subjektif. Asumsi, dugaan, belum tentu benar. Jelaskan perbedaan opini, fakta, dan asumsi. Fakta, pernyataan yang dapat dibuktikan kebenarannya dan bersifat objektif. Contoh, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Opini, pendapat pribadi yang belum tentu berdasarkan fakta dan bersifat subjektif. Contoh, sepak bola adalah olahraga yang paling seru. Asumsi, anggapan atau dugaan yang belum tentu benar dan seringkali berdasarkan pada sedikit informasi. Contoh, semua orang yang memakai kacamata pasti pintar. Intinya, fakta bisa dibuktikan, objektif. Opini, berdasarkan perasaan, subjektif. Asumsi, dugaan, belum tentu benar. Jelaskan perbedaan teks deskripsi dan teks eksplanasi. Teks deskripsi dan teks eksplanasi sama-sama bertujuan untuk menyampaikan informasi, namun dengan cara yang berbeda. Teks deskripsi fokus pada penggambaran suatu objek, peristiwa, atau keadaan secara rinci dan hidup, sehingga pembaca dapat membayangkan secara jelas. Sementara itu, teks eksplanasi lebih fokus pada penjelasan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Contoh teks deskripsi. Matahari terbenam di ufuk barat, memancarkan cahaya keemasan yang menyinari lautan. Ombak bergulung-gulung lembut, mencium pasir pantai dengan buih putihnya. Angin sepoi-sepoi membawa aroma garam yang menyegarkan. Contoh teks eksplanasi, pelangi terbentuk ketika sinar matahari melewati tetesan air hujan. Sinar matahari terdiri dari berbagai warna, dan ketika melewati tetesan air, cahaya tersebut dibiaskan dan diuraikan menjadi spektrum warna yang kita lihat sebagai pelangi. Kedua teks ini dapat saling melengkapi. Misalnya, teks deskripsi dapat digunakan untuk menggambarkan keindahan alam setelah hujan, sedangkan teks eksplanasi dapat menjelaskan proses terbentuknya pelangi. Selanjutnya adalah soal esai. Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban singkat. Teks deskripsi bertujuan untuk jawaban, melukiskan atau menggambarkan sesuatu secara hidup dan terperinci. Unsur yang paling menonjol dalam teks prosedur adalah jawaban, langkah-langkah.
Teks eksplanasi bertujuan untuk. Jawaban, menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa. Teks argumentasi bertujuan untuk. Jawaban, meyakinkan pembaca akan kebenaran suatu pendapat. Teks rekon adalah teks yang. Jawaban, menceritakan kembali suatu peristiwa berdasarkan fakta yang ada. Jenis teks yang bertujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa secara sistematis disebut. Jawabannya adalah teks eksplanasi. Sudut pandang yang menceritakan peristiwa dari sudut pandang orang pertama, aku, disebut sudut pandang. Jawabannya adalah orang pertama. Kata yang digunakan untuk menghubungkan dua kalimat atau klausa yang menunjukkan sebab akibat disebut konjungsi. Jawabannya adalah sebab akibat, misalnya, karena, sebab, akibatnya. Pernyataan yang didasarkan pada keyakinan pribadi tanpa bukti yang kuat disebut. Jawabannya adalah opini. Teks yang berisi langkah-langkah untuk melakukan sesuatu disebut.